Ada kenapa hari Minggu datang? Oh, ini ada ini. Ada ini pun ada. Nomor berapa? Puji syukur nomor 530. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika tinggal Galilea, sesudah Tuhan wafat tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Jangan
jadilah saksi baginya di seluruh dunia. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi kita semua. Pagi. Pada hari Minggu ini kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Persis 1 minggu sesudah Paskah. Nanti dalam renungan, dalam homili, kita akan merenungkan apa sebenarnya maksud dari kerahiman ilahi ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita menyiapkan hati dan batin kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memadahkan nada kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus benedicimus adoramus glorificamus gratias agimus tibi propter
Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dan mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
abadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
juga mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus lagi kepada mereka, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semuanya. Mungkin orang kaget, siapa yang berdiri di muka ini bukan Pastor Alo, karena di warta paroki nama Pastor Alo ada di situ. Oke,
Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pastor Kiki Kuntak MSC. Saya sekarang bertugas di Skolastikat MSC Pineleng. Beberapa hari yang lalu, Pastor Valentino Pandelaki menghubungi saya untuk menggantikan memimpin misa di sini 3 misa. Jadi dari jam 7 pagi tadi, jam 9 ini, dan nanti jam 11 saya pimpin misa di sini. Saya berasal dari Bitung. Papa saya orang Warembungan karena Fam Kuntak cuma ada di sana. Kemudian mama dari Woloan. Tapi karena mereka berdua guru dan baku dapa di Bitung, jadi kami anak-anak lahir di sana. Dan saya ditahbiskan jadi imam tahun 2013, jadi semua 13 tahun jadi pastor. Tapi juga misa di GPI ini, paroki Bunda Teresa ini, saya baru pertama kali walaupun 13 tahun jadi pastor. Karena semenjak frater saya ditempatkan di negeri orang, saya tugas di sana 13 tahun di Jepang dan baru balik. Jadi makanya saya tabisan diakon juga di sana, kemudian untung tabisan imam balik ke Manado tahun 2013, tapi sesudah tabisan imam saya kembali ke tempat tugas di sana dan sekarang ada di sini. Itu perkenalan singkat saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, pada minggu ini seperti yang saya bilang tadi, kita merayakan Minggu Kerahiman Ilah. Tapi kita mesti pelan-pelan dulu supaya kita mengerti, kita tahu prosesnya kenapa sampai dibilang kerahiman ilahi. Minggu ini, Minggu Kerahiman Ilahi, tokoh penting selain Yesus yang ada di bacaan Injil itu Rasul Thomas. Nah, Rasul Thomas ini menurut para ahli kitab suci, dia tergolong dalam rasul yang biasa-biasa saja. Tidak menonjol seperti Petrus atau Yohanes. Dia tidak menonjol. Dia bukanlah orang yang brilian. Dia bukanlah orang yang pemberani seperti Petrus atau teman-teman yang lainnya, tapi dia memang orang biasa-biasa saja. Nah, kata biasa-biasa saja ini itu sebenarnya merujuk pada torang semua. Torang ini semua sama. Memang saya sebagai imam dipisahkan dengan sakramen imamat, tetapi identitas Kristen saya, identitas Katolik saya itu sama dengan Anda. Dan kenapa saya bilang sama dengan Thomas? Karena Thomas itu karena dia biasa-biasa saja, dia sangat mengandalkan kemanusiaannya. Maksudnya apa? Dia itu sangat mengandalkan indrawinya. Jadi kalau dia ndak lihat, dia ndak sontong, dia nak mau percaya. Sama tuh dengan orang kurang lebih. Iya toh. Paling kalau orang dengar sesuatu atau lihat sesuatu atau pokoknya yang orang ndak lihat sendiri dengan mata kepala, pasti orang akan bereaksi seperti ini. Ah, betul so. Kang, kurang lebih begitu kalau DP. Ah, betul so. Nah, ini menjadi titik tolak iman dari Thomas itu. Dari keraguan-raguannya, dari ketidaktahuannya, dia kemudian disapa secara personal oleh Yesus. Dan Yesus ingat bahwa bukan cuma hanya untuk Thomas, tapi dia datang untuk semua. Dia menjangkau mereka semua. Bahasa kerennya itu reach out. Dia membantu mereka untuk menarik ikutan dari
perasaan yang tidak enak. Kenapa saya bilang perasaan ketakutan? Karena tadi dalam bacaan Injil, kalau kita perhatikan ada 2 kali disebutkan bahwa pintu rumah mereka itu dikunci karena ada orang sotako. Makanya Yesus yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan mereka. Dan inilah persis arti dari kerahiman ilahi. Bahwa Allah yang Maha Rahim tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tidak pernah mau manusia itu berada dalam kegelapan. Tidak pernah mau bahwa manusia itu berdosa terus. Enggak. Dia selalu panggil dengan caranya sendiri. Dan itu luar biasa. Karena tidak semua orang bisa begitu. Kita lihat proses selanjutnya ketika Yesus datang di antara para rasul, kata pertama dia bilang itu damai bagimu. Damai bagimu. Maksudnya apa? Yesus benar-benar ingin mendamaikan hati mereka yang takut, yang merasa bersalah. Bayangkan orang yang sudah mengkhianati dia, menyangkal dia, lari daripadanya, kemudian disapa dengan damai. Takuti itu orang Manado bilang. Takuti. Aduh. Berarti kita juga mesti belajar dari Yesus. Supaya kalaupun apapun yang ada dalam hidup kita, kita perlu berdamai. Karena Tuhan sendiri telah mengajak kita untuk berdamai. Karena kalau tidak ada damai, pasti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya itu akan panjang ceritanya. Dan tidak akan pernah habis. Mungkin pintu-pintu itu akan tertutup terus. Dan begitu juga kita. Pintu-pintu kita akan tertutup terus. Kita tidak berani membuka. Padahal Tuhan sudah masuk ke dalam diri kita. Dan itulah maksudnya kerahiman ilahi. Kemudian sesudah Yesus berikan damai kepada mereka, Yesus mengutus mereka. Maksudnya apa? Yesus mengajak mereka, para murid dan kita semua yang hadir di sini supaya berani untuk menghadapi kehidupan kita masing-masing. Di sanalah perutusan kita sebagai guru, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai ASN atau apapun itu, atau misalnya sebagai frater, kita diutus kembali. Kita membuka diri, membuka pintu, kita keluar dari diri kita, kita mewartakan apa yang menjadi damai itu sendiri. Tetapi bukan hanya diutus, Yesus kemudian menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Supaya orang semua itu tetap kuat, tetap mampu menjalani hidup ini. Tidak gampang memang menjalani hidup ini kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus bukan hanya mengutus saja begitu saja, tetapi Dia memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita benar-benar hidup dalam iman. Itulah proses kerahiman ilahi, bahwa Yesus ingin supaya kita semua itu diselamatkan, supaya kita semua itu tidak terkungkung dalam kegelapan, tidak hidup dalam dosa terus-menerus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, marilah kita meneladani sikap Yesus dan Thomas yang telah menunjukkan kerahiman ilahi itu untuk kita. Bahkan Yesus memberi pesan untuk kita, barang siapa yang tidak melihat namun percaya akan diselamatkan. Dan itulah kita semua di sini sekarang ini. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita kuatkan iman kita, kita bawa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita
dan kita berkarya demi keselamatan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dari sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid-Nya, "Damai bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai kita. Marilah kita berdoa bagi para gembala umat beriman. Semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatku. Marilah kita berdoa bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita. Semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatku. Marilah kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan dalam hidup. Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatku. Marilah kita berdoa bagi umat di paroki kita dan tempat-tempat lain. Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatku. Marilah kita dalam misa ini kita berdoa bersama dan bersyukur bersama kelompok KBK Uni 3, bersyukur atas rahmat yang diterima oleh segenap anggota dan keluarga-keluarga yang tergabung di dalamnya, serta mohon berkat Tuhan bagi pengurus dan anggota untuk pelayanan ke depannya.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa dan bersyukur bersama keluarga Moniaga Mapalie yang bersyukur atas hari ulang tahun pertama dari anak yang terkasih, Ludwig Clement Moniaga. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Berkatilah keluarga Moniaga Mapalie yang bersyukur atas hari ulang tahun dari anak mereka yang terkasih, Ludwig Clement Moniaga. Berkatilah tumbuh kembangnya dan berkatilah juga kedua orang tuanya, supaya mereka senantiasa bijaksana dalam mendampingi tumbuh kembang anak mereka. Kami mohon, Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persiapan persembahan. Puji syukur nomor 529. Manusia
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbaharui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus Dominus Deus Lex Eterni et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Tuhan Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja untuk saya. Puji syukur 519. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai putra-putri, lihatlah Sang Raja
Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon, semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk dan mendengarkan pengumuman gerejanya. Beberapa hal penting yang akan disampaikan. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada yang terkasih Pastor Diki Kuntak MSC yang sudah mempersembahkan misa di pagi hari ini. Kiranya berkat dan damai Tuhan senantiasa menyertai tugas pelayanan pastor setiap hari. Diucapkan terima kasih untuk penyelenggara liturgi di misa kedua pagi ini, KBK Unit 3 Gregorius Agung yang telah melaksanakan tugas pada hari ini. Terima kasih, berkat dan damai Tuhan melimpah dalam kehidupan KBK bersama keluarga. Ucapkan terima kasih kepada lektor dan pemazmur yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati dalam karya, tugas pekerjaan dan pelayanan setiap hari. Juga diucapkan terima kasih kepada organis yang sudah bertugas pada hari ini. Berkat dan damai Tuhan kiranya melimpah setiap saat. Dan kepada kantores dan tata laksana serta siapa saja yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan perayaan Ekaristi di pagi ini, kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati dalam tugas pekerjaan setiap hari. Berikut untuk pengumuman yang lain dapat dilihat di Warta Paroki, baik tentang petugas penyelenggara untuk minggu depan maupun mengenai berita keuangan. Demikian penyampaian, atas perhatian ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. 525. Bersukacitalah,